Halo Vokasioner, kembali lagi di Vokasi in Podcast bersama saya Rifki Atala sebagai host pada podcast episode kali ini. Podcast episode kali ini kita berkolaborasi nih dengan VIP, dengan Himpunan Program Studi Teknologi Informasi sendiri. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu Himpunan Program Studi Teknologi Informasi sendiri, dan sekarang kita akan ngobrol nih dengan bincang-bincang seru dengan narasumber yang sangat spesial. Narasumber kali ini dari Ketua Prodi Teknologi Informasi. Halo Bu Salnan. Halo juga. Halo, mungkin boleh sapa-sapa lagi Bu kepada teman-teman vokasioner. Halo teman-teman vokasioner, salam kenal. Nama saya Bu Salnan. Di sini saya selaku Ketua Program Studi D3 Teknologi Informasi. Oke Bu, gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya, Rifki? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Kalau boleh tahu perjalanan dari rumah ke Dieng sendiri berapa lama tuh Bu? Ya karena ini weekend ya, jadi mungkin agak macet sedikit. Dan terlalu ada banyak pembangunan gorong-gorong sekarang di Kota Malang. Oh, ini gura-gura itu ya? Iya, jadi agak-agak terlalu padat hari ini, apalagi weekend. Mungkin nih langsung aja nih pertanyaan dari teman-teman dari teknologi informasi nih Bu, mengenai tentang kurikulum sendiri. Pada kurikulum di D3 Teknologi Informasi sendiri Bu, metode pembelajaran seperti apa nih Bu yang diterapkan, terus pada teori dan praktiknya Bu? Oke, kita adalah vokasioner ya, vokasi yang mana pendidikan kita itu lebih banyak praktis dibandingkan dengan teori. Jadi kalau dilihat dari unit satuan SKS-nya, karena kan memang untuk pembelajaran kita satuannya adalah SKS atau sistem kredit, di mana setiap satu SKS itu adalah 30% itu adalah teori dan 70% itu adalah praktek. Jadi kemungkinan untuk materi-materi kita akan lebih banyak implementatif. Jadi kalau misalkan belajar pemrograman ya kita akan lebih banyak coding realnya. Jadi kalau teorinya mungkin hanya sepintas, kita langsung bisa implementasi. Tujuannya adalah apa? Supaya mahasiswa dari TI itu bisa langsung terjun ke lapangan. Jadi langsung paham, oh ternyata implementasi programming atau coding itu seperti ini, dan siap untuk bekerja di industri. Itu sih. Lebih kebanyakan project ya Bu? Iya, pasti. Kita juga menerapkan project based learning ya dalam pembelajarannya. Jadi setiap mata kuliah itu pasti mahasiswa diminta untuk membuat sebuah project. Misalkan kalau belajar website ya mahasiswa diminta untuk membuat website. Dan ada kabar baik nih untuk teman-teman D3 TI, kita ada salah satu mitra dari teknologi informasi ya, di mana kita ada satu mitra yang menawarkan adanya kerjasama ya di bidang project based learning. Jadi mitra akan menyediakan project, nanti yang mengerjakan adalah mahasiswa. Jadi kayak mengerjakan project tapi di kelas. Tapi project itu project real dari mitra, sehingga environment yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa itu mirip kayak kerja di industri. Ya? Iya. Cuma bedanya pengerjaannya itu masih di dalam kelas karena kita sistemnya adalah project based learning. Nanti kalau pengen mau lebih real lagi, kita ada kesempatan lagi namanya magang gitu. Oke Bu. Tadi mengenai tentang project ya yang ada di D3 sendiri, dan sekarang aku mau tanya nih Bu mengenai apa saja sih mata kuliah yang ada di D3 TI sendiri, dan berapa SKS yang harus ditempuh mahasiswa setiap semesternya Bu? Oke, untuk mahasiswa D3 TI sendiri kita menempuh itu 3 tahun ya, jadi ada 6 semester. Kita dari 6 semester itu semester 1 sampai semester 4 pembelajaran di kelas, walaupun nanti dalam kelas pasti ada praktikum juga karena memang kita lebih banyak ke praktis. Kemudian di semester 5 nanti ada magang, dan di semester akhir itu ada tugas akhir. Nah untuk mata kuliah sesuai dengan profil lulusan kita ya, kita ada 3 profil lulusan. Yang pertama adalah web programmer, kemudian yang kedua adalah mobile programmer, dan yang terakhir itu adalah internet of Things Engineer. Nah untuk mata kuliahnya sendiri untuk disesuaikan dengan profilnya itu sendiri ya. Jadi kalau di semester 1 mungkin masih awal-awal, biasanya hanya belajar basic, dasar-dasar pemrograman. Nah kalau sudah masuk di semester 2, semester 3, semester 4 itu mulai implementatif. Iya. Jadi semester 2 targetnya adalah web programmer. Jadi ya yang harus dipelajari adalah dasar-dasar untuk membuat website ya. Misalkan rekayasa perangkat lunak, UI UX, kemudian ada web dasar web pemrograman dasar, basis data. Kemudian nanti di semester 3 kita masuk
masuk ke mobile programmernya, jadi belajar pemrograman mobile. Nah kalau semester 4 IoT ya kita belajarnya cloud computing, kemudian cyber security, kemudian juga IoT. Itu sih. Kalau boleh tahu ada berapa lab nih Bu di vokasi sendiri untuk D3? Kalau untuk TI ada 2. Jadi ada lab komputer dan sistem informasi, itu memang untuk menunjang pengembangan perangkat lunak. Kemudian untuk yang lab satunya adalah IoT dan jaringan. Jadi lebih membahas tentang jaringan komputer dan juga pengembangan aplikasi untuk IoT. Oke Bu. Dan untuk SKS-nya sendiri itu satu SKS kan 50 menit ya Bu? Iya. Oke. Jadi kalau SKS kita tetap sama 50 menit untuk tatap muka ya, tapi sebenarnya kalau untuk praktis kita ada 170 menit untuk per SKS-nya. Biasanya nanti lebih penerapan ke project based learning-nya tadi. Kemudian yang harus ditempuh selama mahasiswa itu sampai dia lulus itu adalah minimal 108 SKS. Oke, Bu. Iya. Jadi 84 SKS itu berada di kelas, nanti 20 SKS itu ada di luar kelas, namanya magang tadi, baru 4 SKS-nya untuk tugas akhir. Gitu. Oke, baik Bu. Dan untuk mahasiswa juga dalam satu semester itu harus 16 kali pertemuan ya Bu? Iya, dalam satu mata kuliah itu harus 16 kali pertemuan. Biasanya 14 kali tatap muka, kemudian 2 kali itu satu kali UTS dan 1 kali untuk UAS. Tapi tenang saja, biasanya kalau di TI karena base-nya adalah PBL ya, project based learning, kebanyakan nanti untuk UTS dan UAS lebih ke take home untuk membuat sebuah project gitu. Oke Bu, tadi setelah udah membahas tentang kayak SKS dan pembelajaran yang ada di TI ini Bu. Dan bagi teman-teman kalau misalnya udah lulus nih Bu dari D3 TI dan pengen ngelanjutin nih Bu studinya ke S1 Filkom, itu bagaimana sih Bu caranya Bu? Oke, di Brawijaya sendiri ada sistem baru ya. Kalau memang dulu kita namanya adalah SAP, sekarang ada rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi nanti tetap sama untuk pendaftarannya, teman-teman yang sudah lulus bisa melanjutkan di Filkom. Biasanya untuk program studinya bisa masuk ke teknologi informasi atau sistem informasi. Tapi ada beberapa juga kemarin yang masuk ke teknik informatika. Cuma kalau pengen SKS-nya lebih banyak diakui, saran saya untuk masuk di sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, untuk pendaftarannya teman-teman bisa lewat Selma karena sekarang terpusat di universitas. Kalau dulu bisa di Fakultas Filkom langsung ya, kalau sekarang harus tetap lewat Selma. Itu ada ujian lagi nggak Bu? Tetap ada, cuma biasanya kita kalau masih dalam satu universitas insya Allah lebih dipermudah untuk bisa masuk ke Filkom. Itu. Tuh teman-teman untuk bisa lanjut ke S1 Filkom bisa dipermudah dari vokasi sendiri Bu. Iya, karena kemarin waktu rekonstruksi kurikulum ya, kita juga mengundang dari Aptikom yang mana beliau juga salah satu dosen dari Filkom ya. Jadi kita juga ada penyetaraan untuk kurikulumnya sehingga nanti untuk konversi SKS yang diakui untuk bisa masuk ke Filkom itu bisa lebih banyak sehingga mahasiswa tidak perlu mengulang mata kuliah lagi yang dengan jumlah yang banyak gitu. Tinggal dilanjutkan saja ya Bu. Iya, begitu. Dengar-dengar nih di vokasi sendiri akan membuka program baru tuh Bu. Kalau boleh tahu apa aja? Ya, kalau di vokasi ada beberapa ya sebenarnya. Kalau dari departemen kita industri kreatif dan digital itu kan kita ada 2 program studi ya, TI sama sarjana terapan desain grafis. Nah kita ke depannya khususnya untuk yang bidang IT ini kita akan mengembangkan satu program studi baru ya yang sudah siap untuk segera di launching. Itu adalah teknologi rekayasa perangkat lunak. Nah itu adalah sarjana terapan. Jadi adik-adik nanti yang dari D3 teknologi informasi juga bisa extend itu ke D4 TPRL atau teknologi rekayasa perangkat lunak. Akan tetapi kedepannya lagi sebenarnya kita juga dituntut untuk membuka program studi baru, namanya adalah kecerdasan buatan dan robotika, dan masih ada program studi baru yang rencananya akan dibuka lagi untuk di bidang IT. Keren banget vokasioner. Kedepannya ada prodi-prodi baru yang akan dibuka di vokasi sendiri ya Bu. Iya betul. Tadi udah membahas tentang prodi kan untuk semester 5 nih Bu. Yang semester yang ingin magang MSIB atau ISMA, itu proses pendaftarannya gimana tuh Bu? Apakah dari prodi sendiri ada perusahaan yang kerjasama dengan prodi sendiri Bu? Oke, di semester 5 memang mahasiswa D3D itu diminta untuk berkegiatan di luar kampus ya. Salah satunya adalah magang. Nah, untuk magang ini mahasiswa wajib
bisa konversi sebanyak 20 SKS. Nah, kalau dikonversikan 20 SKS itu adalah kurang lebih minimal 900 jam. Atau kalau misalkan mahasiswa itu magang di perusahaan dengan jam kerja normal 8 jam per hari, Senin sampai Jumat, itu kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Nah, magang sendiri ada dua jenis ya, magang merdeka, magang yang memang dari kampus merdeka, atau magang mandiri. Nah, untuk magang merdeka atau magang dari kampus merdeka itu adalah program magang yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan sebenarnya, atau dari pemerintah. Nah, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah magang bersertifikat atau studi independen. Perbedaannya apa? Kalau studi independen itu lebih mengarah kayak kita belajar tapi di mitra. Jadi belajarnya itu di mitra. Sedangkan kalau magang ya layaknya magang biasa, tapi kelebihannya kalau lewat MSIP itu biasanya perusahaannya pasti perusahaan-perusahaan ternama ya, itu pasti karena gandengannya adalah Kementerian Pendidikan. Yang kedua, kalau untuk magang biasanya mereka akan mendapatkan uang saku. Nah, itu. Cuma kalau studi independen tidak ada uang saku, tapi tetap sama pembelajarannya langsung di industri. Jadi kayak kita kelas tapi kelas industri. Tinggal langsung terjun langsung ya, ya kalau magang biasanya offline, onsite ya. Tapi kalau untuk studi independen biasanya bisa online gitu. Nah, ada satu lagi namanya magang mandiri. Jadi teman-teman kalau memang magang bersertifikat itu adalah kompetisi ya. Jadi itu kompetisi di nasional. Nah, jadi kita juga perlu mempersiapkan diri kalau mau mengikuti itu, dan terkadang mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak lolos atau belum rezekinya. Nah, itu bisa melakukan magang mandiri. Nah, kalau magang mandiri biasanya kan kita arahkan ke industri-industri yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi kita banyak kerjasama dengan industri. Yang pertama ada Indopod Academy, ada Datains. Datains itu adalah salah satu TEVA yang dimiliki oleh UGM ya. Kemudian ada Sekawan Media, ada CM Labs. CM Labs ini adalah salah satu mitra yang memang menawarkan project based learning ke kita. Mereka juga banyak sekali butuh resource SDM untuk mengerjakan project-project, dan itu bisa diakui untuk magang. Kemudian kemarin ada tawaran juga dari Magang Jogja, dan masih banyak industri yang kerjasama dengan kita. Itu untuk magang ya. Itu tersebar bukan di Malang aja ya, Bu? Ya, kalau Magang Jogja, Indobot itu ada di Yogyakarta. Kemudian sebenarnya kita dulu juga ada sih di Excel Asiata di Jakarta, itu juga ada. Jadi sebenarnya ada banyak industri yang mungkin bisa dituju oleh teman-teman mahasiswa. Oke, Bu. Kalau tadi kan tentang magang merdeka ya, Bu, MSIB. Dan kalau misalnya ISMA sendiri tuh gimana, Bu? Oke, IISMA, Indonesia International Student Mobility Award ya, itu adalah salah satu program pemerintah juga. Cuma kegiatannya bukan magang ataupun studi independen, tapi seperti student exchange. Jadi kelas kuliah tapi di luar negeri. Nah, nanti teman-teman bisa selalu mengikuti informasinya ya. Kami akan selalu menginformasikan ke teman-teman kalau memang akan ada pembukaan di ISMA. Nah, untuk pendaftarannya sendiri biasanya kita difasilitasi oleh IRO. Itu adalah unit internasional dari vokasi. Jadi nanti ada 2 tahapan seleksi. Seleksi yang pertama itu adalah seleksi dari internal. Itu biasanya nanti akan ada seleksi dari program studi. Biasanya nanti akan ada interview. Nah, interview nanti base-nya adalah berbahasa Inggris. Kemudian kita juga harus melihat dari administrasi akademik ya, misalkan IPK-nya berapa, kemudian bagaimana komunikasinya. Terus yang paling penting adalah ketika di interview harus paham betul terkait dengan IISMA itu sendiri. Jadi IISMA itu tidak hanya sekedar kita kuliah di luar negeri, karena di sana pasti akan ada yang namanya culture exchange, jadi pertukaran budaya. Kemudian magang juga ada. Jadi kita tidak hanya sekedar kelas akademik saja. Jadi pastikan bahwa persiapkan mulai dari sekarang, mulai dari bahasa Inggrisnya dan pengetahuan tentang IISMA itu sendiri. Dengan tes TOEFL-nya juga ya, Bu? Iya, betul sekali. Loh, teman-teman vokasioner banyak banget peluang yang bisa didapatkan, tentunya MSIB, entah ISMA ya, Bu. Dan ini pertanyaan terakhir nih, Bu, sebagai penutup dari podcast sendiri, mengenai persyaratan apa aja ini, Bu, yang harus disiapkan untuk anak semester 6 yang untuk tugas akhirnya, Bu? Oke, tadi saya belum menjelaskan tentang persyaratan magang ya. Oh iya, persyaratan magang. Magang itu juga yang perlu diperhatikan adalah ketika mau magang, baik itu magang mandiri ataupun IISMA ataupun magang bersertifikat dari kampus Merdeka, mahasiswa tidak boleh memiliki nilai E.
Kemudian yang kedua, syarat minimal nilai D itu hanyalah 10% dari mata kuliah yang sudah ditempuh jumlah SKS-nya. Itu biasanya yang akan menjadi penghambat dari mahasiswa yang akan ikut magang maupun IISMA. Nah, itu juga merupakan syarat untuk pelaksanaan tugas akhir. Jadi kalau misalkan magangnya belum terpenuhi, maka tidak bisa melaksanakan tugas akhir. Nah, biasanya tugas akhir itu mulai diajukan di pertengahan semester 5. Jadi ketika magang, mahasiswa dituntut untuk langsung mengajukan judul TA. Kenapa? Dengan harapan ketika nanti magang mereka bisa langsung mengerjakan TA, dan ketika selesai magang mahasiswa siap untuk sidang TA. Jadi di semester 6 awal mereka sudah sidang TA sehingga mahasiswa bisa lulus tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat lulusnya gitu ya. Jadi tidak 3 tahun, mungkin 2,5 lebih sedikit gitu. Oke Bu, kalau untuk proses pelaksanaan TA tugas akhir sendiri di 3T itu gimana Bu? Oke, karena pelaksanaan TA itu berada di waktu magang ya, jadi biasanya nanti kalau sudah teman-teman dari mahasiswa sudah punya atau sudah mendapatkan magang, biasanya akan kita data untuk pengajuan, silahkan diajukan 3 dosen pembimbing. Nah, 3 dosen pembimbing itu nanti juga akan menjadi dosen pembimbing tugas akhir. Karena memang ketika magang, mahasiswa itu selain bimbingan terkait dengan magang ya, kegiatan magang, tapi juga tugas akhirnya. Nah, ketika pengajuan judul tugas akhir itu biasanya ada prosesnya juga. Jadi nanti mahasiswa diminta untuk menyiapkan outline. Untuk format outline akan kami sampaikan ya. Untuk informasinya insya Allah kami akan menggunakan fasilitas dari Vokasi. Kami akan menggunakan website dari Vokasi. Nanti akan kami tampilkan pengumuman di sana. Format-format terkait dengan outline TA, pengumuman tentang TA itu akan dimasukkan di sana. Nanti mahasiswa tinggal mengisi outline. Kemudian pengajuan lewat Vokasi juga, websitenya Vokasi, untuk diajukan judul TA beserta calon dosen pembimbingnya tadi. Apakah masih tetap di dosen pembimbing yang awal atau ingin mengganti dosen yang lain. Tapi biasanya kami sarankan untuk tetap di dosen pembimbing yang asal, karena posisinya mereka magang sambil mengerjakan tugas akhir gitu ya. Nah, kalau sudah ada pengajuan, nanti kami akan melakukan proses verifikasi apakah judul tersebut bisa digunakan atau tidak, atau bisa di ACC atau tidak gitu. Kalau sudah di ACC, maka mahasiswa tinggal melaksanakan tugas akhir. Biasanya judul-judul yang diajukan tuh seperti apa? Misalnya kayak IoT kah atau web apa gimana? Memang kita profil lulusannya tadi ya bisa menjadi web programmer, mobile programmer, atau IoT engineer. Berarti dari 3 ini boleh digunakan. Anda boleh membangun sebuah website, boleh membangun sebuah aplikasi mobile, juga boleh membangun sebuah IoT. Tetapi kami juga tidak memaksakan mahasiswa untuk bisa full stack ya. Full stack artinya mengerjakan seluruhnya sendiri. Kami bisa membaginya seperti yang sebelumnya. Jadi bisa di bidang front end-nya saja, UI UX atau front end-nya saja, kemudian bisa di bagian back end atau perancangan dari aplikasi mobile maupun aplikasi websitenya itu. Oke Bu, mungkin waktunya udah habis nih Bu, udah dikasih waktu habis. Teman-teman vokasioner tadi udah kita membahas dari kurikulum, terus membahas MSIB dan magang dan tugas akhir nih teman-teman. Dan untuk teman-teman vokasioner sudah mendapatkan informasi yang banyak seputar teknologi informasi sendiri. Oke Bu, makasih ya Bu Salan udah bisa hadir datang di Vokasi in Podcast. Oke, sama-sama. Saya dengan senang hati bisa berbagi informasi dengan teman-teman vokasioner. Oke, bisa dadah dulu Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.